Terus makan dulu ya. Lapar banget nih. Nanti nyampe Bali around 1 PM right? Jam 1 lebih gitu ya. Jadi kayaknya lapar banget. Ini flight cuma sebentar, around 40 minutes. Jadi biasanya nggak ada makanan yang proper gitu di pesawat. Jadi kita jadi makan dulu deh. Tapi suaranya nggak tahu ini bagus atau enggak ya. Ini kita lagi di airport on the way ke Bali. Barusan makan sebentar karena nyampe nya ntar cukup siang. Good morning, customer Gateway Indonesia, robot number Gateway 4, Kita pintu D. Wow, pintu D, masih jauh. Lagi nungguin proses boarding. Flight's gonna be around 40 minutes to Denpasar, Bali. Kita mau di Bali sekitar 5 hari for mastermind. So I'm finally using the Sony kamera karena Leica-nya kemarin ini ya. Fokusnya nggak beres. Fokusnya kacau banget. Susah banget fokus, apalagi kalau dibuat jalan-jalan gitu fokusnya kacau banget ya. Jadi finally untuk bawa backup kamera ini Sony RX100 Mark V. Hopefully ini enak. Saya nggak tahu suaranya ini oke atau enggak ya, karena ini memang benar-benar mic-nya internal sendiri. Nggak ada mic tambahan di mana suara rame mungkin jadi nggak jelas gitu ya. Hopefully ini jelas sih. So we are still waiting. Lapar. Kok lapar sih? Iya. Belum makan. Ini nungguin makanan. Ini kan makan kacang. Tadi makan kacang doang. Lagi nungguin nasi goreng di Solaria. Ini 1:30. Habis itu kita masih harus naik mobil lagi around 2 hour. Ya, another 2 hours to Karangasem. Jauh banget. Ya, Mandala Villa. Ini kita lagi nungguin juga nih temen nih, Steve Tan. Dia lagi di imigrasi internasional. Dia datang dari Singapura for this mastermind. So kita lagi nungguin di sini, biar berangkat bareng-bareng ke villa. Felin makanya banyak juga ternyata. Are you gonna finish this one? Of course. Nyam. Yes, and I'm still waiting. Come on, I'm still waiting. Ini lapar banget nih. Belum datang juga punya. Finally punya aku datang. Udah diambil duluan. Lalala. How you doing, bro? How you doing? Finally, yeah? Yeah, finally me. Nih lagi mau cari mobil kita. Jemputan udah nungguin. Ini lagi bareng dengan Evan and Steve. 2 jam, normal 2 jam kan? Ya kalau lancar. Kalau lancar. Tapi katanya hari ini lagi rame banget di Bali. Ya dari 2 bulan 5 ke atas kan. Oh, nggak lagi ada acara apa gitu ya? Enggak, memang setiap bulannya. So ini apparently our driver nyasar, agak susah nemuin ini ya, apa, villanya, Mandala Villa. Jadi nggak tahu ini di mana.
menurut GPS sih udah deket, tapi tadi nggak ada jalan belokan, jadi ini mesti nyari itu. Ini nice banget ya pantainya, ombaknya juga keren banget nih. Ya. Kanan bener pak? Ya nggak tahu juga. So our driver is asking, ini jalan masuknya mana nih? Karena ini nggak ada jalan masuk ini. Ketemu di mana? Tapi lewatnya? Bisa. Atau Kalau mobil keluar lagi. leave ya here. I thought kita nggak ada aircon ya. Apparently airconnya ada di Toilet. oh iya, airconnya ada di toilet. Imagine that. See, so there. Warnanya nice juga. Warnanya nice juga. Nah nyalain gitu, better. Ya better. It was so dark. And what if a giant spider in your toilet? Oh my god. OMG. Bumi? Nope. Serius. Serius di flash. Bye bye. So di flash the spider. Di flash the spider. 17, 10, 17 2007 ya, kembali tadi. Thank you, Pak. Hey guys, good morning. Ini baru bangun pagi. It's 8 a.m. in the morning. It's nice view. Yuk kita ini yuk breakfast dulu yuk. Sama udah pada breakfast semua. Ini yang tinggal di Villa 3 kasihan banget nih. Like So far away. 1 hour drive, 1 hour and 15 minutes I think. Ya. Jauh banget. Bangun pagi dibangunin sama suara ombak. Enak ya suara ombak. Morning guys. So this is a today breakfast. Okay, morning. How are you this morning? Great. Yeah. Yeah, everything is good. So a lot of people is surfing out there. You see that? Anyone? Banyak banget yang lagi surfing di sini. Just wanna mention kalau kayak main Facebook ya, saya sering sekali cerita kalau kayak main Facebook itu kita nggak bisa yang namanya tahu-tahu kayak orang surfing begini lah. Kita nggak bisa nonton di pinggiran kayak begini dan berharap oke, kalau ada ombak besar kita baru mau masuk ke air gitu. Itu udah telat banget. Jadi ombaknya cepet banget, gede dan cepet banget. Jadi kalau kita mau main Facebook, Anda mesti masuk in the water. Ya Anda mesti ngerasain di sana kapan ombak besar datang.
Nice, right? Let's go back to the main villa. Kita mau mastermind nanti. I think jam 9.30 deh bakal ada mastermind. So all people is watching their mobile phone. Say hi guys. Don, you're in the camera. You're taking a. It is always darkest before day. When you arrived, you came alongside to take me away, to lead me astray. Hari kedua mastermind di Bali with Don Wilson. Keren banget, kemarin barusan ketemu satu tim sih actually dari Hong Kong kalau nggak salah. Mereka melakukan dropshipping bisa dengan omset sekitar 400 miliar in 4 months. Crazy right? 4 bulan 400 miliar. Gila banget sih. Mereka kerjanya bener-bener hustle banget. Jadi intinya adalah kayak kemarin salah satu tips dari mereka launching produk 2 produk per day no matter what. Jadi nggak ada yang namanya kayak ntar deh nunggu dulu dan sebagainya, itu nggak ada. Jadi bener-bener dihajar banget, cepet banget gitu ya. Mereka punya staff udah sekitar 150 orang, which is gila banget sih. 400 miliar, it's like the biggest number yang pernah saya dengar di dropshipping in 4 months. Berarti sekitar 1 bulan sekitar 100 miliar ya. Crazy sih, kenceng banget. Nah enaknya datang ke mastermind kayak begini adalah kita jadi tahu banyak hal kayak begini ya. Kita jadi kenal dengan orang-orang yang kayak begini. Mereka mau banget untuk share insight, which is quite awesome ya, daripada kita belajar sendiri lama banget. Jadi dengan cara kayak begini tuh kita bisa dapetin manfaat, bisa dapetin insight tuh gede banget. Hari ini hari kedua cukup windy pagi ini, nggak ada matahari dan anginnya gede banget, ombaknya juga gede banget sih. It's actually quite nice. Ini lagi nunggu teman-teman. Bentar lagi mereka pada datang breakfast bareng. Habis itu kita mastermind in about 1 hour, kurang lebih 1 jam. Hari terakhir, hari ketiga di mastermind. Well,
Kita belajar banyak banget kemarin. Kemarin saya udah ngomongin ya tentang ada satu orang di sini yang omsetnya bisa 400 miliar in 4 months. Crazy, right? But the good thing adalah ternyata yang membedakan kita dengan mereka itu cuman workflow. Jadi workflow-nya aja. Facebook Ads is Facebook Ads. Bahkan kemarin setelah ngobrol-ngobrol, mereka mengatakan bahwa tim mereka untuk belajar Facebook Ads aja itu belajar dengan materi yang di-share oleh Albert, bahkan di course-nya PySkill zaman dulu banget ya, tahun 2015 ya, tahun 2015 Albert meluncurin PySkill. Jadi belajarnya hanya dari situ aja. Cuman workflow mereka yang luar biasa banget sih. Kayak misalkan mereka mengharuskan tim mereka untuk melakukan atau tweaking 2 hal per hari. Jadi misalkan untuk launching produk gitu. Untuk launching produk mereka harus launching 2 produk per hari. Bayangin aja, kita kadang-kadang seminggu 1, 2 minggu 1, ditungguin lama gitu. Dia nggak peduli, pokoknya per day itu launching 2. Kalau sampai nggak ada 2 produk yang di launching, dia nge-tweak, editing something di iklannya, ngubah something di iklannya, at least kayak begitu 2 hal juga. Jadi pokoknya harus ada sesuatu yang diedit lah sama dia. Jadi 2 hal kayak begitu. Itu udah harus gitu. Kemudian mereka testing like crazy. Orang di sini kalau di job testing kayak ngomel-ngomel gitu ya, kayak komplain gitu ya. Kenapa testing sih? Kasih tahu dong enak mana, atau PPE atau website conversion. You know what? Mereka testing like everything. Bahkan kita sampai ngerasa buset kayak begitu dites ya. So yang mereka lakukan adalah termasuk misalkan gini. Kalau di kita ngetes sebuah video dan nggak jalan, kita akan langsung ngerasa kayak this product doesn't work lah, produk ini nggak bisa gitu kan. And apparently video aja mereka tes, dalam arti lagunya diganti, kebayang ya, lagunya diganti di tes, speed play videonya diganti, dites, dicepetin, dilambatin videonya, dites semua, copywritingnya semua diganti. Jadi mereka punya workflow dengan tim mereka. Let's say mereka menggunakan tim untuk membuat video, cuman bagaimana membuat timnya itu mengerti video yang bagus seperti apa. Mereka menggunakan sistem scorecard. Jadi setelah videonya dibuat oleh timnya, dites, kalau hasilnya bagus, mereka kasih skor bagus. Kalau hasilnya jelek, mereka kasih skor jelek. Nah, akhirnya setelah beberapa bulan, timnya itu bisa ngerti bahwa oh ini video bagus, video jelek. Dimana kadang-kadang ownernya bilang, ini video jelek, tapi dites ternyata bagus. Karena timnya udah belajar dan tahu mana yang bagus, mana yang enggak. So basically it's all about workflow. Jadi workflow itu ternyata penting banget. Kita di sini belajar banyak tentang workflow, bahkan sampai kayak schedule harian. Mereka breakdown schedule harian. Jadi kayak what is your day look like? Dari pagi bangun tidur, kemudian ngapain aja sih kamu? Itu di breakdown very very detail banget. Jadi hal-hal kayak begitu yang biasanya kita ngerasa cuek ya. Di sini semuanya di breakdown dengan detail. Jadi itu salah satu take away dari mastermind ini. Saya udah datang ke beberapa mastermind, dan memang ternyata yang membedakan juara dan enggak itu ya mostly adalah di workflow-nya ya. Jadi bukan di skill Facebook-nya lah. Skill Facebook-nya ya gitu-gitu aja sih, nothing new sih. How they test dalam arti workflow mereka ngetes itu seberapa cepat, product research seberapa cepat. Most of us, bahkan saya kadang-kadang ngerasa kayak oke, dapat satu winning campaign, dapat $1 juta, and then happy gitu kan. Sementara mereka terus research. Jadi mereka menggunakan istilah production flow. Jadi untuk ngetes produk itu ada timnya sendiri. Kemudian barang yang dites itu juga ada productionnya. Jadi dari tim production yang research itu bisa mendapatkan berapa produk sehari, kemudian untuk dimasukkan ke tim tes. Jadi prosesnya seperti itu ya, jalan. Jadi kayak sebuah funnel gitu. Nah, di kita kan kadang-kadang nggak ada. Kita ngetes sendiri, kita nyari produk sendiri. Intinya ya kita jadi Superman gitu kan. Sementara di sini nggak ada production untuk research, ada tim untuk production atau research, ada tim untuk ngetes. Jadi prosesnya seperti itu sih. It's crazy sih untuk the whole thing kayak gitu. Tapi paling nggak kita jadi tahu bagaimana caranya world class player itu main gitu ya. Itu salah satu angka terbesar sih kemarin sih, 400 miliar in 4 months dengan profit margin 30-35%. Bahkan literally kemarin profit mereka bisa 50% atau 51% gitu, which is crazy man. It's awesome banget.
Hopefully you guys dapat banyak insight dari video kayak gini. Yang perlu Anda pelajari bukan Facebooknya atau gimana, tapi lebih ke workflow-nya gimana, cara kerjanya seperti apa. I'll see you guys in the next video, okay?